Fanny, kemarin kita sudah menjadwalkan untuk supervisi ya di hari apa itu? Jumat ya, tanggal 19 Mei 2023 pada jam pertama ya. Ini hari ini kita melakukan sedikit percakapan pra-observasi. Jadi sebelum Miss Fanny nanti melakukan pembelajaran di kelas untuk saya supervisi, saya ingin mengetahui. Jadi berdasarkan dari RPP Miss Fanny itu saya sangat tergelitik untuk mencari tahu. Ternyata Miss Fanny ini kira-kira sesuai dengan RPP ini, saya sudah baca Miss Fanny RPP-nya. Tapi ini agar untuk menegaskan kembali, kira-kira Miss Fanny tujuan pembelajarannya nanti pada pertemuan di hari Jumat itu apa saja ya Miss Fanny? Dengan mengamati video macam-macam aktivitas yang ada, siswa dapat menyebutkan informasi dari video menyangkut aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Gitu, Bu. Dan yang kedua, dengan membaca teks di LKS yang bertemakan What are you doing? Dan berdiskusi, siswa dapat mengelompokkan informasi dari teks bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Dan dengan permainan tebak gerakan, siswa dapat mengerti macam-macam aktivitas yang ada. Dan di situ juga akan ada berdiskusi, Bu. Jadi siswa dapat menulis hasil informasi dari teks bacaan yang dikelompokkan dalam aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, menggunakan kosakata baku dengan tanggung jawab. Dan siswa juga dapat menyebutkan aktivitas yang ada dengan benar dan dalam bahasa Inggris. Jadi di sini tujuan pembelajaran ini sudah lengkap. Miss Fanny ini juga sudah terlihat diferensiasinya dari sini. Coba sekarang saya ingin bertanya, area pengembangan yang nantinya akan yang hendak dicapai pada pembelajaran nanti itu apa ya Miss Fanny? Di sini ada 3, Bu. Jadi yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, jadi dari penilaian sikap ini saya menilai anak-anak dari kekompakannya, kerjasamanya. Karena kan nanti setelah saya memberi materi, saya akan memberi permainan-permainan tebak gambar. Nah, tebak gambar di situ kan berkelompok gitu. Jadi iya, saya kerjasamanya gitu ya. Kemudian area mana lagi nih yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti Miss Fanny? Penilaian pengetahuan, Bu. Pengetahuan, materi apa itu Miss Fanny? Materi What are you doing ada di LKS. What are you doing? Kemudian area mana lagi yang ingin dikembangkan oleh Miss Fanny? Penilaian keterampilan, Bu. Keterampilan apa saja itu? Jadi dalam setelah saya mengajar anak-anak, jadi di sini saya membuka area bertanya untuk berdiskusi. Jadi ada yang bertanya dan ada juga yang menjawab. Itu keterampilan untuk bertanya. Kemudian selain keterampilan bertanya untuk mengemukakan pendapat, apalagi itu Miss Fanny? Terkait dengan materi What are you doing itu? Iya. Berarti mengemukakan berarti terkait dari materi What are you doing itu siswa nanti bisa menjawab aktivitas yang sudah dilakukan begitu ya. Kemudian yang sudah disiapkan dalam RPP ini juga ada beberapa yang saya lihat. Menurut Miss Fanny, strategi yang sudah disiapkan untuk belajar dari Jumat itu apa saja? Menganalisa kebutuhan belajar murid. Sudah dianalisa ya kebutuhan belajarnya. Ada berapa cara belajar yang ada di kelas 4 ini? Kelas 4 ada 3. Apa saja itu? 3 dari visual, terus kinestik, lalu dari audiovisual. Ada 3 untuk yang kelas 4, visual, audiovisual, dan kinestik. Baik.
Kemudian apalagi strateginya yang dipakai nih Miss Fani? Pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten, ya sudah terlihat pada tujuannya. Lalu apa lagi nih? Pengelompokan murid. Ya, dengan pengelompokan murid gitu ya. Kemudian persiapan media pembelajaran. Media apa saja yang digunakan? Jadi saya akan menampilkan sebuah video di YouTube. Kemudian video ada LKS juga, ya, nanti saya diskusikan ini, terus nanti proyektor bisa dilihat. Kemudian nanti ada game juga permainan ya, Yes. saya lihat itu iya. Kemudian apalagi selain itu strateginya? Pembelajaran KSE Bu, kompetensi sosial emosional. Juga dimasukkan pelajaran kompetensi sosial emosional. Baik Miss Fani, sejauh ini cukup bagus. Saya harapkan nanti Miss Fani pada saat observasi berlangsung, Miss Fani tetap mengajar dengan penuh percaya diri. Kemudian nanti juga Miss Fani tetap nyaman, sehingga kalau kondisinya nanti pas mengajar itu nyaman, insya Allah yang keluar nanti adalah yang terbaik untuk murid. Murid juga nanti akan merasa nyaman kalau sudah gurunya nyaman. Saya akan masuk ke kelas dan hanya melakukan observasi atau supervisi, sehingga tidak akan menginterupsi kegiatan pembelajaran Miss Fani yang di kelas. Apapun yang terjadi nanti tidak akan saya interupsi, karena kita akan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dan nanti Miss Fani ini mohon izin, nanti Miss Fani akan saya videokan full untuk pembelajarannya, karena jadi gayung bersambut ini untuk pemenuhan tugas juga sebagai bentuk supervisi. Diizinkan ya Miss Fani. Semoga sukses dan lancar untuk pembelajarannya di hari Jumat. Terima kasih ya Miss Fani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, pada hari ini Miss Fani akan mengajarkan materi tentang what
pulang ke rumah. Nah, tadi jawabannya Sisi jogging. Nah, tadi jogging kan tidak dicatat di buku tulis, jadi salah. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang ada, Miss Wani harap dihafalkan terus-menerus. Lalu tugasnya disobek dalam kertas. Kertasnya coba dulu, boleh, namanya juga boleh, terserah kalian. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Kalian adalah aktivitas kalian dikasih waktu juga. Jadi semisal tadi nomor 1 bangun tidur. Nah, Asma bangun tidurnya misalnya jam 5. Berarti I get up at 5 o'clock. Itu ya? Oke? Sampai sini Pak. Misalnya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan di kertas. Jangan lupa nama dan kelas. Dan tugasnya menulis aktivitas kalian sehari-hari sebelum berangkat ke sekolah. Jadi semisal, Nayo, I get up at 5 o'clock. Terus lanjut lagi mandi. Terus lanjut lagi makan. Habis itu persiapan. Terus berangkat ke sekolah. Lalu pulang ke rumah. Ya, sesuai tadi yang dikata tadi. Oke? Sampai sini paham? Apakah ada pertanyaan? Nah, Ivani rasa tidak ada pertanyaan. Jadi dikerjakan selama 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingat terlebih dahulu mulai dari bangun tidur, bahasa Inggrisnya kalau sleep itu tidur, akan dalam otak kita, pikiran kita maupun dalam hati kita. Oke, silakan kepala kelasnya dipersiapkan untuk berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Wani. Waalaikumsalam Ibu Deni. Nggih. Alhamdulillah Miss Wani kemarin hari Jumat, nggih. Jumat ya. Kita sudah melakukan observasi. Nah, kemarin sebelum kita melakukan observasi di hari Jumat itu kita sudah merencanakan di kegiatan pra observasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu coaching. Miss Fani, kira-kira apa yang sudah Miss Fani lakukan pada saat mengajar terkait indikator ketercapaian pengembangan pada pembelajaran yang kemarin? Indikator ketercapaian pengembangan pada pembelajaran yang disupervisi kemarin ada 3. Yang pertama aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan menggunakan
pengetahuan dan keterampilan murid. Miss Fanny, saya akan menyampaikan hasil observasi yang kemarin ya. Jadi kita fokus pada area yang ingin Miss Fanny kembangkan. Kemarin berarti Miss Fanny di pra observasi sesuai itu bahwa ada 3 aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada beberapa data yang saya temukan pada saat observasi. Di antaranya yang kemarin itu pengembangan aspek sikap yang ditunjukkan murid, ini rubrik penilaiannya tidak ada, atau catatan khusus yang dibuat oleh guru juga belum ada. Kemudian pada aspek pengetahuan ini kemarin dapat diukur melalui pemenuhan atau pengerjaan LKPD atau LKS. Kemudian pengembangan pada aspek keterampilan yang ditunjukkan pada murid pun belum ada, rubriknya belum ada, catatan khusus untuk yang penilaian keterampilan juga belum dimunculkan. Kemudian guru Miss Fanny telah melakukan diferensiasi konten. Juga di situ kemarin Miss Fanny juga sudah mengelompokkan murid dalam pembelajarannya sesuai analisa kebutuhan murid yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Kemudian ada pembelajaran KSE ini. KSE ini yang belum dimunculkan di kegiatan inti yang tidak sesuai dengan RPP. Di RPP ada, tapi waktu itu pada observasi belum dimunculkan. Ya Bu, karena saya terlalu fokus pada diferensiasi saya sampai terlupa pada beberapa hal, misal KSE. Karena ini ilmu baru yang saya dapatkan dari Bu Deni, jadi saya masih membutuhkan waktu untuk membiasakannya ini semuanya Bu. Oh iya, belum terbiasa gitu ya. Tidak apa-apa. Lalu menurut Miss Fanny sendiri, kekurangan dalam pembelajaran kemarin itu kira-kira apa Miss Fanny? Yang kurang dalam pembelajaran kemarin menurut saya adalah adaptasi saya dalam pembelajaran Bu. Saya kurang siap dalam melakukan pembelajaran meskipun pada RPP sudah tercantum, namun saya beberapa kali lupa. Dan hal ini karena kurangnya saya beradaptasi dengan hal baru seperti KSE dan fokus pada diferensiasi. Selain itu, persiapan yang saya lakukan ini memang kurang Bu. Saat ingin disupervisi sehingga waktu dalam persiapan media pembelajaran sendiri waktunya kurang. Itu ya, tepat sekali Miss Fanny. Itu juga yang ditanyakan. Nah, menurut Miss Fanny itu apa yang tercantum pada RPP sudah sesuai ya, namun dalam pengaplikasiannya atau praktek dalam pembelajarannya ini kurang, gitu ya Miss Fanny ya, kesimpulan dari Miss Fanny tadi. Ya, betul. Nah, berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, apa menurut Miss Fanny ini apa ada lagi barangkali aspek atau hal lain yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran kemarin menurut Miss Fanny sendiri? Menurut saya yang saya pahami tentang pembelajaran diferensiasi, sepertinya ada Bu yang bisa saya kembangkan lagi. Oh gitu, ada ya? Apa itu Miss? Sepertinya saya bisa memberikan pembelajaran diferensiasi produk Bu Deni. Jadi murid dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan peminatannya. Oh gitu. Karena pada hasil analisa di awal memang ada beberapa hobi yang ditunjukkan oleh kelas 4 Bu. Ada hobi menggambar, ada hobi berbicara, juga yang hobinya menulis puisi atau karangan. Maka jika saya tambahkan diferensiasi produk, murid dapat menghasilkan tugas sesuai dengan hobi mereka sendiri, yaitu menggambar, menulis ataupun bercerita. Wah, bagus sekali nih Miss Fanny. Tapi sekali pemikirannya sangat teliti ya untuk dapat melayani murid dengan pembelajaran diferensiasi produk. Nah Miss Fanny bisa belajar menggunakan diferensiasi proses, konten maupun diferensiasi produk dalam waktu yang bersamaan atau menggunakan salah satunya dalam pembelajaran. Ini sudah termasuk pembelajaran
pembelajaran diferensiasi. Lalu menurut Miss Fani, apa ada lagi yang bisa dikembangkan lagi dalam pembelajaran yang kemarin, Miss Fani? Selain itu masih ada keyakinan kelas Bu yang perlu saya galakkan lagi Iya. soal pembelajaran di kelas kemarin, Iya. sehingga murid dapat secara mandiri bertanggung jawab dalam memenuhi kesepakatan yang ada. Ya betul sekali Miss Fani. Jadi bisa bertanggung jawab sendiri untuk memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Kesepakatan kelas bersama. Nah, apakah masih ada lagi yang mungkin bisa dikembangkan dalam pembelajaran yang kemarin nih? Ada Bu, sejauh refleksi yang saya lakukan sendiri Iya. dan juga bersama dengan murid sepertinya itu beberapa aspek dapat yang saya tambahkan Iya. untuk melayani murid dengan pembelajaran diferensiasi. Bagus sekali ya Miss Fani. Jadi Miss Fani telah menemukan sendiri kekurangannya. Tadi sudah ditemukan sendiri pada pembelajaran yang kita observasi kemarin. Selain itu ternyata Miss Fani juga mampu mengidentifikasi sendiri aspek apa yang bisa lebih dimaksimalkan untuk pengembangan dari murid sendiri. Itu ya kemarin ya. Kemudian ternyata Miss Fani juga sudah menemukan, mengidentifikasi kekurangan, juga menemukan solusinya sendiri. Ini barusan tadi Miss Fani sendiri yang berbicara gitu. Nah, sekarang tindak lanjut apa yang Miss Fani akan lakukan ketika Miss Fani sudah menemukan kekurangan, solusinya juga Miss Fani sudah tahu sendiri. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan Miss Fani? Sebagai tindak lanjutnya saya akan terus belajar gitu. Utamanya tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran KSE maupun keyakinan kelas. Sumber-sumber lain untuk saya belajar mungkin saya bisa melakukan sharing seperti yang kita lakukan sekarang dengan guru lain atau dengan Bu Deni secara langsung. Ya. Selain itu sumber-sumber lain dari YouTube seperti video pembelajaran gitu. Yang kemarin saya pelajari juga dapat menambah wawasan saya. Refleksi pembelajaran diri dengan saya sendiri bersama murid, bersama teman guru, bahkan dengan kepala sekolah butuh untuk sering dilakukan agar saya tidak terlalu canggung. Ya, ya. Wah, ini ternyata Miss Fani sudah tahu jawaban dari permasalahan atau kekurangan yang dihadapi sendiri ini. Ini jika seperti ini, maka kita butuh untuk berkomitmen. Kira-kira komitmen apa yang Miss Fani lakukan untuk mewujudkan tindak lanjut itu, Miss? Menurut saya akan menjadwalkan kegiatan seperti ini lagi 2 minggu sekali. Ya. Dalam setiap 2 minggu itu saya akan menjadwal dengan siapa refleksi dan observasi itu dilakukan. Mohon izin Bu Deni juga membantu saya dalam komitmen saya saat ini gitu. Ya, tentu saja saya siap Miss Fani. Kerjakan saja kegiatannya dengan mencocokkan jadwal dari masing-masing teman termasuk saya ya. Miss Fani semoga sukses ya. Miss Fani upaya dan tekad dalam melakukan perbaikan pembelajaran ini semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting Miss Fani ini pembelajaran itu menjadi lebih berkualitas. Menurut Miss Fani pembelajaran yang berkualitas Pembelajarannya menyenangkan dan berpusat pada murid. Iya, betul sekali. Miss Fani betul sekali. Terima kasih Bu Deni atas coachingnya. Saya bisa menemukan kekurangan saya, bahkan saya bisa menemukan aspek yang belum dikembangkan dalam pembelajaran saya. Sebelumnya saya sangat sulit untuk menemukan kekurangan. Terima kasih Bu Deni atas pembinaannya. Saya merasa nyaman dan merasa terbuka melalui coaching ini. Alhamdulillah, sama-sama ya Miss Fani. Bu Deni, untuk pasca observasi tadi yang dilakukan Bu Deni coaching terhadap Bu Miss Fani tadi, Miss Fani. sudah bagus sekali ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Deni sudah memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat Bu Miss Fani ya. Kemudian percakapan sudah mengarah ke dua arah, jadi tidak fokus pada Bu Deni. Ya. Dan kemudian Bu Deni juga lebih sedikit untuk berbicara daripada Bu Miss Fani tadi.
selanjutnya